Yang terhormat Saudara Penjabat Wali Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari para wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabak, camat, direktur Perumda beserta jajarannya di lingkup pemerintah Kota Kendari. Mohon maaf. Yang saya hormati PLH Sekda Kota Kendari, ST1. Hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada ucapan yang patut kita lantunkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini untuk kedua kalinya kita masih diberi kesehatan untuk hadir kembali bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang ditandatangani oleh 19 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang tadi, Senin, tanggal 22 Juli 2024, saya cabut kembali dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut kembali. 2. Penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023. 3. Rapat diskors. Demikian susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudara anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Setuju. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023. Kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Yang terhormat rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari atau yang mewakili selaku pelaksana harian. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari, dan undangan hadirin dan rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Alhamdulillah,
segala puji dan syukur marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri kembali rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum saya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang telah menyampaikan tanggapan dan saran serta apresiasi atas capaian prestasi opini wajar tanpa pengecualian yang diraih oleh pemerintah Kota Kendari dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama 11 kali berturut-turut. Sesungguhnya prestasi yang dicapai adalah wujud kerja keras yang dilakukan oleh seluruh unsur pengelola keuangan, lingkup pemerintah Kota Kendari, serta dukungan dari anggota DPRD yang terhormat. Khusus terhadap permasalahan dan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh fraksi-fraksi, akan kami rangkum dalam jawaban yang sama tanpa mengurangi substansi pertanyaan yang juga diajukan oleh fraksi lain dengan penjelasan sebagai berikut. Pemandangan umum fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, di mana perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan daerah khususnya PDAM Tirta Anoa terkait pemenuhan kualitas pelayanan air minum dan timbulnya piutang PDAM yang belum dapat ditelusuri, serta optimalisasi pengembangan kemandirian usaha terhadap pengelolaan Perumda Kota Kendari. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang senantiasa menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kota Kendari. Dalam rangka meningkatkan kapasitas distribusi dan kualitas air ke masyarakat, saat ini pihak perusahaan umum daerah air minum Tirta Anoa Kota Kendari telah melakukan berbagai upaya konkret melalui kegiatan yang bersifat konstruktif, yaitu yang pertama, secara bertahap dilakukan peremajaan infrastruktur sarana dan prasarana, fisik jaringan distribusi air bersih dari hulu ke hilir. Yang kedua, melakukan pengurasan pusator secara berkala. Ketiga, melakukan pendistribusian air bersih dengan sistem zonasi, sehingga pelanggan dapat dilayani secara kontinu dengan kuantitas yang memadai. Keempat, membentuk tim terpadu yang bertugas melakukan investigasi terhadap penyambungan air PDAM secara ilegal. Terhadap penyelesaian tagihan piutang, saat ini telah dibentuk tim terpadu yang bertugas mengintensifkan penagihan tunggakan rekening air dan melakukan inventarisasi piutang pelanggan yang berpotensi tidak dapat dilakukan penagihan untuk keperluan penghapusan piutang. Kita sadari bersama bahwa masih banyak catatan-catatan korektif terhadap pengelolaan pelayanan air bersih pada PDAM Tirta Anoa Kendari, sehingga dibutuhkan atensi yang cukup bagi para pemangku kebijakan, baik unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder terkait, untuk bersinergi dan berkolaborasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedemikian kompleks di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki saat ini. Selanjutnya, upaya optimalisasi pengembangan kemandirian usaha Perumda Kota Kendari intervensi melalui strategi bisnis yang meliputi: pertama, melakukan revaluasi beban operasional perusahaan secara sistematis dan terukur. Yang kedua, memperluas jejaring pemasaran melalui promosi dengan menggunakan instrumen media sosial dan memanfaatkan jasa digital marketing. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia, Kadin Kota Kendari, serta terus melakukan penjajakan peluang bisnis dan investasi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pandangan fraksi Gerindra dan fraksi Golkar yang menyatakan hendaknya APBD disusun benar-benar berpedoman kepada angka realisasi tahun sebelumnya,
beserta dengan sumber-sumber pendapatan yang betul-betul dapat diyakini penerimaannya, realistis dan dinamis, sehingga tidak terjadi lagi defisit seperti yang terjadi dari tahun ke tahun. Dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan yang berdasarkan tren realisasi penerimaan dan potensi sumber-sumber pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pandangan fraksi Golkar terkait kinerja serapan anggaran belanja modal yang tidak terpenuhi berdampak pada perencanaan pembiayaan program kegiatan konstruksi, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga akan menjadi beban anggaran pembiayaan APBD tahun berjalan. Terhadap hal tersebut, dapat kami jelaskan bahwa penyerapan belanja modal yang kurang optimal di tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dana bagi hasil sebagaimana tertuang dalam KMK nomor 38 garing KM.7 garing 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pemenangan umum fraksi Gerindra mengenai perlunya penyelesaian utang kepada pihak ketiga. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada prinsipnya utang pihak ketiga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertahap di tahun 2024. Adapun belanja utang yang belum dialokasikan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah akan diformulasikan kembali pada perubahan APBD tahun 2024 ini. Pandangan fraksi Nasdem dan fraksi DKI agar pemerintah Kota Kendari melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat sehingga ke depannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur berbasis aspirasi yang tepat sasaran. Terhadap hal tersebut, dapat kami uraikan bahwa pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi masyarakat umum dengan pengalokasian anggaran yang difokuskan pada terwujudnya peningkatan pelayanan publik berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib melalui mandatory spending dan percepatan target standar pelayanan minimal. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang kami hormati, demikian jawaban atas pemenangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kejelasan kepada fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari. Namun jika masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, akan dibahas bersama dengan instansi teknis pada tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pemenang umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun sebelum rapat paripurna siang ini saya skorsing, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, PLH Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD,
Kabak, Camat, dan Direktur Perumda beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya mengikuti rapat paripurna pada siang menjelang sore ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Akhirnya, dia mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna pada siang menjelang sore ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.